Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita siapkan di atas tempat duduknya. Kita buka mushaf Al-Quran. Kita mulai surat 44, surat At-Dukhon. Surat 44, surat At-Dukhon. Yesus 25, tinggal surat-surat lagi, surat Ad-Dukhon dan surat Ad-Dzariyat. Dan untuk beberapa hati juga bisa selesai. Surat Ad-Dukhon dan berikutnya surat Ad-Dzariyat termasuk surat Makiyah, banyak peristiwa, banyak kejadian yang kejadiannya dalam hati terdahulu, tapi juga terjadi seterusnya, juga sampai ke zaman sekarang. Kita baca dulu, nanti kita pahami serba terbatas supaya kita segera ketahuan kisahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Wal kitabil
Jadi peristiwanya secara singkat begini. Ketika Rasulullah diutus dari Rasul, semula tokoh-tokoh kepala-kepala suku, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin itu nganggep remeh, nganggep enteng pada Nabi, karena pengikut Nabi ini sedikit dari kalangan yang biasa-biasa, rakyat jelata, rakyat biasa, bukan dari orang-orang yang berilmu, bukan dari orang-orang yang terpandang, bukan dari kalangan orang-orang yang kaya, sehingga diremehkan. Tapi ternyata makin lama pengikutnya semakin banyak, dan makin lama orang-orang yang kalangan menengah ke atas, orang yang terpandang, ikut juga pada agama Nabi. Sehingga mereka semakin lama semakin khawatir, kemudian semakin meningkatkan intensitas memusuhinya. Kemudian banyak sahabat yang sudah tidak kuat tekanan, gangguan, siksaan dari orang-orang kafir itu, orang-orang muslim. Nah, karena sudah kelewatan batas, akhirnya Rasulullah memohon pada Allah. Karena Nabi para sahabat belum boleh berkata, waktu periode Mekah selama 13 tahun. Cuma untuk mengurangi ini, tekanan ini, untuk mengurangi gangguan ini, Rasulullah memohon pada Allah supaya dikasih pelajaran. Akhirnya terjadilah kemarau panjang. Bukannya berbulan-bulan, itu sampai tahunan gak turun hujan. Akhirnya paceklik luar biasa. Nah, para pembesar-pembesar, kubara-kubara, begitu biasa hidup mewah, ya, biasa kecukupan air, kecukupan dari jenis daging, ya, daging dari binatang ternak. Nah, cuma karena ini lama nggak turun air, ya, binatang-binatang ternak juga sama mati, tumbuh-tumbuhan, buah-buah juga sama kering, nggak bisa mengeluarkan buahnya.
itu dipisahkan sampai mereka itu makan apa adanya, bahkan adanya bangkai dimakan, bahkan adanya tinggal tulangnya direbus kemudian direbus akhirnya juga terbakar. Nah, setelah terjadi seperti itu, ya mereka sudah sangat kesulitan. Akhirnya menemui Nabi. Menurut katakan udah tobat, udah gak kuat. Soal ini ya pokoknya salah dulu. Angkat tangan, ngerek gembira, tanda sudah menyerah. Karena mereka itu berkali-kali dengan cara apapun supaya turun hujan, nggak pernah turun hujan. Udah dengan cara apa saja itu sampai ya buat pertolongan itu kemudian mereka berhala langkah macam banyak, tapi nggak pernah turun hujan. Itu cuma tertutup oleh bumbon, oleh kabut. Tapi berbulan-bulan kalau nggak turun hujan, semakin tersiksa terus. Nah, karena sudah tobat, ya sudah tobat pada Nabi, akhirnya Nabi berdoa pada Allah. Tapi berdoa Allah tidak lama berikutnya terus turun hujan. Setelah turun hujan, nah senang-senang lagi. Tanaman-tanaman buah ini tumbuh kembali, binatang-binatang terus bisa berkembang. Mereka terkejutkan lagi. Ternyata setelah mereka itu merasakan makmur, engkau lagi pada Nabi, memusuhi lagi Nabi, bahkan sampai ingin membunuh Nabi. Dan seperti ini kan terjadi di mana-mana sampai seterusnya kan. Dan banyak orang ketika sedang menderita itu merasa pokoknya korban tenanan itu kan. Ya beriman kepada Allah, memahami Quran itu kan. Nah, tapi ketika lepas dari kesulitan itu, lupa lagi pada Allah. Coba kalau misalnya ada penelitian mencari sebab-sebab orang kenapa berhenti dari memahami Quran, itu sebabnya apa? Mungkin faktornya siapa? Dan misalnya mulai dari bulan Ramadan itu, bulan Ramadan 2023 sampai sekarang sudah berapa bulan? 8 bulan ya? Itu yang pernah ikut mengukurkan, kemudian datang tidak, itu sebabnya apa? Dan lama-lama bilang nggak datang, itu sebabnya apa? Nanti akan ketahuan polanya. Dan misal Bapak itu kan ingat itu si A, si B, si C, si terus tahu kan? Oh si A ini di sini seperti ini, nanti kan ketahuan sebabnya apa? Itu nanti rata-rata polanya tidak jauh berbeda dengan peristiwa ketika pada masa Nabi. Cuma mungkin tidak se-ekstrim itu, tapi akan ketemu polanya. Makanya di mana-mana yang namanya memahami Quran itu sedikit yang bisa bertahan sampai selesai. Memang juga sangat sedikit yang pengajian memahami Quran dulu sampai selesai 30 juz kan, juga sangat sedikit ya. Mungkin kalau di daerah sini ya baru sekarang ini ya. Coba bapak-bapak ibu yang sudah usia 60-an ke atas, 70-an pernah ada nggak? Pak Sigit ada? Nggak ada. Memang masih jarang. Yang melakukan nggak umum aja nggak bisa istiqomah, ya kan? Nah ini yang mencoba ulur kita berangkat kita 10 juz, masih kurang 20 juz.
itu berapa persen yang mampu bertahan, yang istiqomah gitu. Terus misalnya yang tidak bisa istiqomah sebabnya apa? Nanti ketahuan kalau ditanya satu persatu. Apa sebabnya kok nggak teruskan memahami Quran? Misalnya si A begini, si B begini, si C begini, si D begini, akan ketahuan Quran. Nah, nanti kesimpulannya nggak jauh berbeda dengan ini. Jadi sepertinya sudah terjadi pola. Orang itu kalau sedang dalam kesusahan itu mau ingin patuh pada Allah. Tapi begitu lepas, udah lupa lagi. Makanya kenapa rata-rata orang itu nggak tahan, nggak kuat, nggak sabar, nggak tabah kalau diuji dengan kesusahan. Tapi kalau diuji dengan berbagai kesenangan, apa itu tersedianya sarana prasarana, kalau nggak punya uang, itu nggak bolak-balik tinggalkan pengajian. Tapi karena punya uang, bolak-balik kemana? Oh, ke Mandalika lihat balapan motor. Nah itu ngaji, ini kemana? Oh, ini mau lihat nanti satu bulan sedikit ada pertandingan sepak bola tingkat dunia U17. Ini nggak akan ngaji. Coba kalau nggak punya uang, tetap ngaji kan? Nggak punya uang. Mau kemana? Nanti kalau nggak punya uang hari Minggu, ya tetap ikut ngaji. Hari Senin juga. Tapi karena punya uang, punya mobil, punya uang, punya untuk beli BBM, punya untuk bermalam di hotel itu, jadi tinggalkan pengajian. Kenapa? Karena ada mobil, ada uang, ada badan yang sehat. Lama-lama kenapa kok banyak ngaji? Ancam piknik badan merah saya tapi lagi ngaji mawon betul pakai kosong. Jadi ngaji tinggal satu lahannya kok kuning, gue piknik gitu. Anda kata Quran tidak jadi soal bukan. Maka ini loh, saya sering kali itu biasanya iman udah lama. Banyak yang pengajian itu bukan mengurangi orang untuk diambil mahidornya, bukan diambil pelajaran, tapi sekedar sebagai pengetahuan. Itu juga menjadikan tidak menarik. Kita ngaji Quran yang ngomong-ngomong baik, dan banyak juga yang begitu kan. Makanya saya tidak tertarik kalau mengambil Quran sekedar untuk sebagai ilmu. Jadi coba kita ambil yang paling inti, ringkas saja. Kira-kira 30 bulan selesai. Ada kan yang mengajar sudah 70 tahun tapi belum selesai 5 juz. Atau bukan nggak urut nih, padahal sudah 70. Ditanya pengajar mulai kapan? Waktu zamannya tak dari bulan lahir. Iya kan? Terus pernah memperhatikan juz, gimana lagi juz membaca duhur. Ada aja terbuka berapa puluh kali, tapi banyak aja yang tidak pernah dipahami. Ada yang sudah 25 tahun, ada yang 30 tahun, tapi nggak jelas surat mana saja sudah dipahami, mana ya belum. Maka sampai kita mulai jangan terlalu lama-lama membuang-buang kesempatan, karena hidup di dunia ini sangat terbatas. Makanya kita fokus saja. Ya, intinya inti dari pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, itu garis besar soal hukum begitu kan? Kira-kira Bapak Ibu sudah paham kan? Ya kalau paham nanti sudah lagi putaran di mana akan terulang lagi. Jadi urutan pertama di masjid ini, nanti kan akan turun di masjid mana lagi. Kalau misalnya masih usia panjang dulu, entah nanti ulangnya di masjid Tamwa atau ulangnya di Pertamina atau ulangnya di Muka
mana. Tapi kalau terus akan terlambat. Cuma mungkin waktunya lama. Karena ini juz 25 bagian akhir. Oke, kita pahami Hamim. Ini berarti ada sangat penting. Akan berarti apa? Wal kitabil mubin, demi Al-Quran yang menjelaskan. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Wal kitabil mubin, demi Al-Quran mubin yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini pada suatu malam yang diberkahi. Fi lailatin mubarakah. Ya, malam turunnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu saya disampaikan, Al-Quran itu semuanya mulia. Al-Quran dari Allah dan yang mulia. Al-Quran disampaikan oleh malaikat yang mulia. Al-Quran dilakukan kepada nabi yang mulia. Al-Quran diturunkan pada suatu malamnya mulia. Al-Quran diturunkan pada suatu bulannya mulia. Al-Quran diturunkan pada suatu tahunnya mulia. Al-Quran dipahami orang yang memahami, orangnya menjadi mulia. Itu serba mulia semua. Cuma anehnya kok sedikit orang yang tertarik memahami dan mengamalkan Al-Quran. Padahal jelas sekali, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Maka Al-Quran itu yang pokok isinya dua. Satu, peringatan, terutama pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, kabar gembira, terutama kepada orang yang iman dan amal soleh. Fiha yufradu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi Al-Quran itu berisi semua urusan. Semuanya itu ada pada Al-Quran. Orang sering mengatakan ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Mungkin karena belum secara detail, secara teliti, secara tepat memahami Al-Quran. Dan amrina indina inna kunna mursilin, yaitu urusan yang besar dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang mengutus mursalin, utusan para rasul. Jadi segala urusan tadi itu oleh Allah dibagikan melalui rasul-rasul. Nah, yang paling akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari mana Rabbis samawati wal ardi, yaitu Tuhan yang memelihara. Rabbun itu artinya memelihara. Tuhan Allah yang memelihara langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Termasuk kenapa anak-anak itu senangnya bergerak. Itu biar fisiknya tumbuh, psikisnya tumbuh. Kalau ada anak-anak usia pertumbuhan kok nggak bergerak, itu mungkin anak yang kurang sehat. Itu semua diatur oleh Allah. Makanya kalau anak-anak sedang tumbuh kembang itu nggak boleh suruh berhenti. Kalau berhenti terganggu pertumbuhan perkembangannya. Cuma harus diatur supaya tidak terlalu liar. Nah, inna kuntum mu'minin. Nah, kenapa ini pakai ini? Jika kamu adalah orang-orang yang meyakini, kenapa pakai in kuntum mu'minin? Karena ketika Al-Quran itu dimasukkan, kebanyakan
tidak meyakini, tidak mempercayai. Walaupun sampai sekarang juga begitu. Mungkin persentasenya sangat kecil. Mungkin nggak ada orang Islam di Indonesia ini yang meyakini hidup ini harus mengamalkan cara kafan. Mungkin nggak ada 1%. Iya kan? Mungkin coba dicek aja misalnya satu kecamatan kawasan ini orang Islamnya berapa ribu yang punya keyakinan hidup ini harus mengamalkan secara kafan. Itu berapa persen? Mungkin nggak ada 1%. Maka kenapa dikatakan inkuntum mungkin jika kamu meyakini, karena kebanyakan tidak yakin. Bukti tidak yakinnya diajak malah tidak mau. Bukti kalau masih ragu tadi kadang datang kadang tidak. Kalau pas nggak punya uang datang, kenapa? Nggak ada kesempatan untuk pergi ke sana-sana. Tapi kalau pas nggak punya uang ikut ngaji. Nah itu kan gitu. Ada pola positif. Ini bukti masih ragu, belum sepenuhnya yakin terhadap kebenaran Al-Quran. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tiada Tuhan selain Allah, ya, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu. Tuhannya nenek moyangmu. Jadi ya sekian angkat saja Allah yang sah saja. Bangun bisa kiyalakabun, tetapi mereka itu bermain-main dalam sak keraguan-raguan. Yakin tidak, maju mundur itu yang kalau nggak dulu. Maka hidup ini penuh dengan keraguan-raguan, tidak mantap. Maka Allah berfirman melalui babi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kebanyakan orang Islam masih tidak yakin. Para takib yang matakis salam bidumoni mubi. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Tetapi bertahun-tahun gak turun hujan, hanya kabut yang ada. Akhirnya pabrik belum, bencana, kekeringan bertahun-tahun. Ya sanas hada rohani, yang meliputi manusia indah adab yang pedih. Makanya kalau sedang kesulitan ingat pada Allah. Tapi betul-betul lepas dari kesulitan melupakan Allah. Analar mudikro bakal ja'akum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi peringatan. Mengapa kok sulit menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul? Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan orang yang di rumah sakit nunggui keluarganya, apa anaknya, apa cucunya, apa bapak ibunya yang sedang misal dioperasi, itu duduk sambil berdoa, berdiri sambil berdoa, jalan-jalan sambil berdoa. Nanti begitu ketemu orang, tolong mohon yang didoakan. Ada enggak itu orang menanti keluarganya itu operasi, nunggu selesai sambil dangdutan itu, campur sarung itu? Ada enggak? Oh, kemudian ada banyak kulit itu. Atau artis ibu kota, kenapa? Ini untuk mendoakan biar yang operasi lancar. Ada enggak? Enggak ada. Tapi nanti begitu sudah berapa bulan sembuh dan baru tambah banyak kulit,
katanya syukuran. Aneh kan? Ini loh teman-teman terus ini. Ini firman cuma selama ini kita nggak betul-betul memahami makna dari Al-Quran gitu. Padahal polanya seperti itu. Nah terus apa? Rabbana ksib annal adaba innal mu'minun. Mereka bilang, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami adab itu, sehingga kami akan beriman. Nah, ngomong terus, beriman. Adalah mengudzikaro baca agama mubin. Kita dikatakan mereka menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang yang diperingatkan. Tumatawallahu anhu wa qalu mu'allamu majnun. Bahkan mereka itu berpaling dari yang disampaikan Nabi. Bahkan kenapa? Dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang yang gila. Dari menganggap Nabi Muhammad itu bukan dapat wahyu dari Allah oleh malaikat. Jadi yang betul Rasulullah itu mendapatkan dari orang sebelumnya. Ada di antara orang yang Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka anggap itu dapatnya dari orang sebelumnya, bukan wahyu dari Allah. Berarti kan mengingkari kan? Nah, betul-betul pengingkaran itu luar biasa banyaknya. Jadi kita baca berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah akan melenyapkan saat itu agak sedikit, sehingga kamu akan kembali ingkar. Maksudnya apa? Siksanya mulai dikurangi sedikit, tapi semakin ingkar. Maka ingatlah hari ketika Allah menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sungguhnya Allah adalah memberi balasan. Nah ternyata betul-betul dapat bencana yang luar biasa. Baru terasa betul itu kan. Kita baca berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqatanna qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Wa laqad fatanna qablahum qawma
Ini berikutnya Allah mengingatkan dengan kisah kaum Fir'aun. Ya, bahwa patanna qobalahum kaum Fir'aun waja'ahum rasulun karim. Sudah sebelum mereka itu Allah telah mengirim kaum Fir'aun. Ya, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Fir'aun dan pengikutnya, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, yang diutus Nabi Musa. Cuma Nabi Musa ini mohon pada Allah supaya ditemani oleh saudara kandungnya, yaitu Harun. Nah, ana ad'u ila ibadallah inni lahum rasulun amin. Nah, ini untuk Allah itu berkata, serahkanlah kepada Tuhan dan Allah Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya padamu. Jadi Bani Israel itu dipimpin oleh ini, misalnya kerajaan namanya Fir'aun. Nah, terus konglomerat yang namanya Qarun, saintis yang namanya Haman. Tetapi disesatkan oleh mereka. Itu datang Nabi Musa. Tidak bisa katakan, oh, aku ini diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel, biar tidak disesatkan oleh 3 jenis tokoh kami. Nah, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Jadi Nabi Musa katakan kepada Fir'aun, jangan sombong pada Allah. Allah mengutus Nabi Musa dengan bukti-bukti yang nyata. Ada kitab, ada wahyu, ada mukjizat, gitu. Kemudian, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajaku. Nah, jadi Fir'aun dan bala tentaranya ingin merajam Nabi Musa. Terus Nabi Musa berlindung kepada Allah. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Jadi kalau Fir'aun nggak mau iman kepada Musa, nanti Musa yang akan memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Allah, sudah mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segeralah azab kepada mereka. Cuma tadi yang kisah sebelumnya itu sebelum tadi itu Nabi Muhammad dengan para tokoh-tokoh Quraisy musyrik kafir. Ini Nabi Musa dengan Fir'aun. Tapi mirip-mirip itu terulang-ulang terjadi terus-menerus. Para nabi, para rasul menghadapi seperti itu, dan itu sepanjang masa sampai sekarang yang begitu seterusnya besok. Itu terulang-ulang terus terjadi seperti itu. Cuma memang mungkin tidak sebesar zaman Nabi dan Rasul. Jadi mirip-mirip terus. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Wa tarukil barrohwan innahum jundum mughraqun. Wa tarukil bahra rahmah wa innahum jundum mughraqun. Antaraku min jannatin wa uyun. Antaraku min jannati wa uyun. Wa zuru'in wa maqamin karim.
sama'u wal ardu wa ma kanu muntarin. Wa laqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Wa laqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Nah, tadi kan Fir'aun sama bala tentaranya merajam Nabi Musa. Terus Allah perintahkan, hei Nabi Musa, coba kamu dan pengikutmu itu pergilah waktu malam ini. Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Nah, karena mereka terus ingin merajam Nabi Musa. Nabi Musa pergi sama hamba-hamba yang Allah yang iman kepada Nabi Musa. Terus dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Terus dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Jadi setelah mereka kejar-kejar terus, Nabi Musa dan para pengikutnya sudah di depannya tinggal laut, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Terus Allah perintahkan untuk mengumpulkan tongkatnya. Terus lautnya ada jalan. Nabi Musa pengikutnya berjalan di situ, sudah sampai daratan. Allah perintahkan, biar dulu mereka biar masuk ke laut dulu semua. Nah, setelah mereka masuk ke laut semua, jalannya tertutup air kembali sehingga mereka tenggelam di laut, mati semuanya. Nah, ini karena mereka itu sudah mau merajam, membunuh, dan itu balasan hanya ketika di dunia. Nanti balasan dalam kubur jauh lebih ngeri lagi. Apalagi balasan besok di neraka yang politiknya dia ngabaikan. Nah, setelah mereka Fir'aun dan bala tentaranya, orang yang kaya raya, orang pembesar, terus ditegar saja. Itu alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Ya, istana mereka, kebun-kebun buah mereka, binatang dan ternak mereka tinggal semua. Kenapa? Mati semua di laut. Ya, kebun-kebun adalah tempat-tempat yang indah-indah. Nah, mereka tempat seperti bikin surga dunia itu kan. Nah, ditinggal mati. Nah, terus kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikian dan kami maniskan semua itu kepada kaum yang lain. Nah, akhirnya siapa? Ya Nabi Musa dan para pengikutnya, karena pembesar apa itu Fir'aun sudah tenggelam di laut Merah. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tanggung. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya mati, langit tidak dituni. Jadi memang sudah seharusnya begitu. Nah, yang mereka tidak diberi tanggung. Kenapa? Sudah keterlaluan. Dan sebelumnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Itu dulu Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa dan Harun. Tapi begitu berlalu waktu yang lama, mereka berbuat kerusakan lagi. Terus diutus Nabi Muhammad. Sebagian mereka mau beriman seperti Abdul Salam, itu dari Israel yang iman kepada Nabi. Tapi sebagian besar tidak mau beriman. Nah, sehingga sekarang terjadi peristiwa ini, Israel dengan Palestina itu perjalanan panjang. Ya Bapak Ibu, insya Allah besok pagi surat Dukhan selesai. Ini sudah separuh lebih sedikit. Dan ini nanti beberapa hari surat 25 selesai.
Ya demikian, mudah-mudahan intisari dari isi Al-Quran bisa kita pahami. Makanya kalau usah kecil-kecil, biar intinya teringat. Insya Allah nanti malam di Masjid Al-Mubarok. Ya. Silakan Bapak Ibu dan menyempatkan bersama-sama nanti malam di Masjid. Terima kasih semuanya. Kita akhiri bersama dengan Bapak Kaptalan dan Bapak Kaptalan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi.